jadwal yang kita share memang sudah lebih 3 menit. Jadi sambil menunggu juga teman-teman kita, karena memang mungkin di berbagai daerah, kita mulai kegiatan webinar kita pada malam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu GTK di seluruh tanah air. Hadir kembali webinar kolaborasi lintas provinsi pada seri ke-21. Dan pada malam hari ini selama 2 jam ke depan, insya Allah nanti saya juga bersama dengan tim, saya bertindak sebagai host, insya Allah akan menemani Bapak Ibu sahabat GTK semua pada malam hari ini. Nah, tentu webinar ini merupakan program yang disiapkan oleh komunitas belajar MGMP Transformasi Pembelajaran untuk memberikan informasi-informasi terkait program-program unggulan tentunya Kemendikbud-Ristek. Nah, webinar ini ditujukan kepada guru dan tenaga pendidikan di seluruh tanah air. Bapak Ibu, sahabat GTK hebat, webinar kali ini kita akan membagi dalam 3 segmen, yaitu pengantar, kemudian pemaparan materi, dan juga nantinya penutup. Nah, akan ada juga nantinya sesi tanya jawab setelah pemateri melaksanakan pemaparannya. Nah, sahabat GTK hebat di seluruh tanah air juga dapat menuliskan pertanyaan nanti di kolom chat nanti ketika presentasi juga sedang dilaksanakan. Mengingat kalau nanti misalnya Bapak Ibu semuanya takut akan lupa pertanyaannya ketika pemateri sedang memaparkannya. Tentu nanti kami dan tim panitia akan menyeleksi dan kemudian juga mengacak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya, kemudian nanti kami akan serahkan kepada pemateri hebat kita nantinya. Baik Bapak Ibu sahabat GTK hebat semuanya, sebelum kita memulai acara kita, mari kita membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik Bapak Ibu sahabat GTK yang berbahagia, senang rasanya pada malam ini saya dapat menemani teman-teman guru hebat di seluruh tanah air, diberi satu kesempatan untuk bertindak sebagai host. Nah, nanti dalam webinar ini, nah tentu nanti kita akan berbicara panjang lebar menyangkut dengan tema yang kita usung pada webinar pada seri ke-21 ini, yaitu menyangkut dengan aktivitas pembelajaran dan cara mudah menyusun aksi nyata di PMM. Nah, ini merupakan bagian daripada paradigma baru yang sedang digalakkan sekarang, menyangkut dengan pembelajaran berpusat pada murid dan juga bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, kemudian juga bagaimana sekarang kita juga dapat menyusun, karena banyak orang sekarang yang merasa aksi nyata, membuat aksi nyata di PPM itu merasa sulit dan susah. Nah, bagaimana nanti narasumber-narasumber hebat kita ini akan membagi trik, membagi tip di sini, bahwa membuat aksi nyata itu sebenarnya mudah sekali. Nah, begitu ya teman-teman Bapak Ibu hebat semuanya. Nah, salah satu paradigma dari konsep Merdeka Belajar adalah pembelajaran berpusat pada murid. Oleh karena itu, peran guru dan tenaga kependidikan sangat krusial dalam proses pembelajaran ini. Berbagai inovasi pun telah diciptakan oleh para guru dan tenaga kependidikan agar setiap murid dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, untuk tercapainya pembelajaran yang berpusat pada murid, tentu adanya inovasi dan kreativitas dari para guru dan tenaga kependidikan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti juga kita
sahabat GTK hebat semuanya. Nah, seperti disampaikan tadi, jika ada teman-teman di sini ada yang masih kebingungan terkait dengan bagaimana sih pembuatan aksi nyata ataupun bukti karya di PMM, nah tentu nanti kita akan kupas setuntas-tuntasnya tentang teknik pembuatan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Nah, dan untuk berbagi kisah inspiratif dari para sahabat GTK, tentu kami sudah menghadirkan para narasumber yang hebat-hebat pula pada malam hari ini. Nah, baik sahabat GTK hebat, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Irhamni SPDI MAG. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dr. Irhamni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak terlalu resmi ini ya. Saya harus menggunakan gadget sedang di perjalanan. Oke, baik Pak Irhamni. Beliau merupakan Kabidikdas di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pak Irhamni sudah banyak ya, selalu terima kasih Pak Irhamni telah bersedia untuk menemani kami pada malam hari ini. Nah, kemudian telah hadir pula narasumber hebat kita. Di sini ada 2 orang, tentu di wilayah yang berbeda. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Golkar Arifuddin SPD MM. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Arifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munawir, salam kenal untuk semuanya. Pak Irhami, salam hormat selalu dari NTT. Oke, baik. Alhamdulillah sehat malam ini Pak Arifuddin ya. Alhamdulillah, ini mungkin agak ribut sedikit karena lagi persiapan panen hasil besok Angkatan 8 nih. Saya sementara di luar. Iya. Oke, baik. Nah, baik Pak Arifuddin ini merupakan kreator teman penggerak PMM dan juga pengajar praktik Angkatan 8 di Provinsi NTT, begitu ya Pak Arifuddin. Aktif sekali kayaknya ini Pak Arifuddin, itu banyak ilmu nanti yang dapat dibagikan ke kita-kita semua nih Pak Arifuddin ya. Oke, baik, dan juga di sini ada narasumber tak kalah hebat juga, narasumber kita yang kedua. Di sini ada Bapak Agus Ashari SPD. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Arif, selamat malam Pak Irhamni. Ini yang kedua kalinya kita bersua. Selamat malam juga Pak Munawir. Terima kasih selamat malam juga Pak Agus bisa menemani di sini. Ya, Pak Agus, senang juga rasanya saya juga baru pertama ini bisa berkolaborasi ya dengan Pak Agus dan juga Pak Arif ini di NTT, sedangkan Pak Agus di NTB ya. Jadi satu kolaborasi yang luar biasa sungguh pada malam ini. Nah, baik, Pak Agus ini merupakan beliau guru penggerak angkatan ke-7 dan juga narasumber berbagi keren Pak Agus IKM Provinsi NTB. Nah, tentu 2 orang narasumber ya, keren ini sebenarnya kan, keren sekali. Tentu banyak yang bisa kita gali, banyak yang kita dibagikan ini. Ya, keren Pak Agus. Pak Agus. Iya. Oh iya, ini dari Keruat ini ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini juga saya nggak terbaca tadi. Iya. Oke, baik, di sini juga telah hadir di tengah kita ada Ibu Susi Afrianita. Selamat malam. Assalamualaikum Bu Susi. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Munawir. Oke, baik. Jadi Bu Susi ini adalah salah satu penggiat komunitas di tingkat nasional ya. Mungkin wajah Bu Susi ini dah tidak asing lagi di dunia maya begitu ya. Nah, ini Bu Susi merupakan juga salah satu penggerak komunitas belajar, juga narasumber berbagi praktik baik IKM Provinsi Aceh. Nah, malam ini Bu Susi juga merupakan panitia penyelenggara dalam kegiatan webinar ini. Oke ya.
Terima kasih Bu Susi sudah memfasilitasi sehingga terjadinya sebuah webinar yang hebat ini. Nah, kemudian juga nanti kita akan ditemani oleh teman saya juga di sini, ada Pak Wan Afri Ahmad SPDGR. Oke, Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Oke, Pak Wan, alhamdulillah sehat-sehat malam ini ya. Alhamdulillah, tapi ada sedikit gangguan tadi perangkatnya. Oh, Ya mudah-mudahan iya. insya Allah lancar kita malam ini Pak. Tapi ini semuanya udah lancar Pak Wan ya? Insya Allah Pak, kita coba Oke. nanti bareng-bareng. Oke, baik. Jadi Pak Iwan ini merupakan juga salah satu penggiat di komunitas dan juga guru penggerak angkatan pertama dan juga pengajar praktik di angkatan 8 di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Nah, jadi nanti Pak Iwan akan bertindak sebagai moderator, tentu nanti akan menemani kedua narasumber hebat kita ini dalam mengupas tuntas menyangkut dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada murid dan juga cara mudah menyusun aksi nyata di PMM ya. Oke, baik. Jadi kita di sini sudah berkenalan ya. Ini sambil kita berbicara telah berkenalan dengan orang-orang hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Nah, untuk sebelum kita mulai acara kita, nah kita masuk kepada kegiatan yang pertama. Sebagai bentuk pengantar, kita minta kesediaan kepada Bapak Dr. Irhamni untuk dapat memberikan arahan dan bimbingan sebagai pengantar kegiatan webinar kita pada malam ini. Oke, baik, pada Bapak Dr. Irhamni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur ke ilahi Rabbi, salawat dan salam selalu kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia sekali saya pada malam hari ini diberi kesempatan untuk dapat berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat-hebat. Terima kasih Tengku Haji Munawir yang telah mempersilahkan dan memberi waktu bagi saya untuk berbagi dengan teman-teman di malam hari ini. Terima kasih juga Pak Iwan, terus semangat Pak menyelesaikan angkatan 8-nya yang hampir mencapai titik akhir ya Pak Iwan ya. Kemudian Bu Susi Afrianita terus semangat Bu, kita butuh masih banyak kegiatan-kegiatan yang melahirkan untuk Aceh Utara khususnya dan untuk para guru di seluruh Indonesia. Terima kasih juga kepada Pak Agus Azhar setelah sekian bulan. Tetap semangat Pak, terima kasih mau berbagi dengan kami di Aceh Utara khususnya. Terima kasih juga kepada Pak Haji Muhammad. Ya, Pak. G apa ya Pak? Takut disebut ini nanti kampanye. Oke, terima kasih untuk Pak Haji Muhammad G. Arifuddin SPD MM yang telah berkenan menemani kami di Aceh Utara khususnya dan seluruh Aceh. Saya ketika berbicara tentang siswa Pak, ada beberapa kasus yang beberapa waktu yang berdekatan ini kami mencoba berdiskusi dengan guru dan kepala sekolah. Kasus pertama adalah bagaimana satu keluarga ayah ibu sederhananya slow learner lah seperti itu, sehingga mereka itu ummi, mereka itu tidak bisa membaca dan menulis. Dan ternyata yang terlahir dari keluarga tersebut juga anak-anak yang susah untuk membaca dan menulis. Dan akhirnya dua bersaudara itu sekarang masih di posisi SD, satu di kelas atas, satu di kelas bawah. Yang menjadi diskusi kami adalah ketika slow learner, mereka anak-anak slow learner, kemudian dari keluarga yang juga slow learner, yang tidak memiliki effort atau semangat yang cukup kuat untuk bersekolah. Pilihan sederhana kan meninggalkan kelas bagi mereka. Itu solusi sederhana. Dan itu yang kemungkinan akan diambil. Tetapi kemudian kami coba berdiskusi. Sederhananya bagaimana kemudian kalau kita mengabaikan anak-anak ini
dan mereka menjadi orang tua di suatu masa, maka konsep mereka tertinggal itu akan terus diwariskan ke anak-anak. Dan itu menjadi sepertinya kita juga terlibat di situ. Nah, melestarikan buta huruf dan sebagainya. Dan kami berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan juga komite sekolah, karena kami paham bahwa kita mengharapkan dari keluarga tersebut untuk meminta anaknya untuk ke sekolah juga sepertinya agak rumit. Jadi satu kasus. Kasus yang kedua adalah di mana mungkin bersamaan, tetapi kasus anaknya adalah juga tidak bersekolah dengan ada X faktor ekonomi. Kalau kita bilang ekonomi sangat tidak. Sekarang kita ada PIP, juga perangkat sekolah dibantu dan sebagainya. Tapi ada faktor yang lain yang menyebabkan si anak juga tidak berani ke sekolah. Dijemput, dia sepertinya malu dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian aktivitas pembelajaran itu berpusat kepada murid, dengan kita memahami juga individual differences, ya enggak? Kalau dalam konsep Bapak Ibu dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti itu. Nah, akhirnya kasus-kasus seperti ini tidak memudahkan kita untuk mengambil suatu keputusan. Tidak mudah menjudge. Ya enggak, karena kita pembelajarannya berpusat kepada murid. Apapun cerita, anak saya harus bisa. Apapun cerita, anak saya tidak ada tinggal kelas. Kan hanya masalah berlarinya saja. Satu yang bisa berlari 100 meter itu dengan waktu 10 detik, ada yang 100 meter itu butuh waktu sehari. Tapi in the end, semuanya 100 meter. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini saya rasa pikiran untuk agar Bapak Ibu jangan menyerah. Karena sesungguhnya generasi-generasi yang ada di bawah bimbingan Bapak Ibu sekalian, mereka lah yang akan menjadi generasi emas di 2045. Kita tidak ingin anak-anak yang ada di bawah bimbingan kita saat ini adalah generasi-generasi yang kalah di angkatan kerja besar, tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang besar karena didikan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep pembelajaran berpusat pada murid itu tidak sederhana. Tidak sederhana dan berdampak cukup besar. Oleh karena itu, Pak Haji Muhammad G. Arifuddin, Pak Agus Azhari, silahkan membimbing kami, teman-teman kami, untuk bisa menyadari bahwa ini bukan pekerjaan kecil, ini pekerjaan luar biasa. Dan ya Allah, apapun yang Bapak Ibu kerjakan ini, semoga menjadi salah satu alasan bagi Allah untuk menjadikan Bapak Ibu, kita semua, keluarga kita, orang tua kita menjadi ahli-ahli surga dan selalu mendapatkan ilmu yuntafa'u, kemudian juga amal jariah yang selalu kita rindu, menjadi alasan bagi kita untuk dapat menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Pak Haji, walaupun sekarang sedang persiapan untuk panen karya, saya rasa ini sampai subuh nggak tidur ini, tapi tetap semangat ya Pak. Ya tetap semangat. Pak Agus terus menebar kebaikan ya Pak. Terus menebar kebaikan. Someday kita juga ingin ke NTT dan NTB ya, melihat indahnya dua pulau yang diciptakan Allah ini untuk Indonesia. Terima kasih Pak. Mohon maaf atas segala kelancangan, tetap semangat, dan izin saya tidak membersamai sampai akhir ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, tetap semangat. Terima kasih kembali kepada Pak Haji, Pak Agus, terus semangat, terus membimbing kami. Terima kasih kepada teman-teman panitia dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Ilhamni. Satu
statement satu pengantar yang luar biasa mungkin ya, yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua di sini bagaimana menyangkut dengan banyaknya maraknya kasus itu menyangkut dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bisa saya tangkap bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tidak gampang kita terapkan. Tentu oleh karena itu adanya webinar-webinar seperti ini, inilah merupakan salah satu jalan, salah satu arah bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid yang pada prinsipnya itu bisa kita laksanakan. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah menyangkut dengan bagaimana pembelajaran berpusat pada murid dengan mengetahui bagaimana kebutuhan belajar murid itu dapat terlaksana di seluruh Indonesia. Tentu kalau misalnya kebutuhan belajar murid itu dapat kita ketahui sebagai guru tenaga pendidik di sekolah kita masing-masing, tentu proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan mudah, dengan enjoy. Nah, itu mungkin disebut dengan salah satu bentuk daripada merdeka belajar. Nah, tentu apa yang diharapkan oleh pemerintah nantinya akan terciptanya pelajar Pancasila di tahun 2045 itu insya Allah akan terlaksana. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Irhamni. Kami doakan semoga Bapak selamat di jalan sampai ke tujuan. Nah, doa kami di sini semoga Bapak sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mungkin itu adalah bentuk motivasi yang diberikan oleh Pak Irhamni kepada kita semua. Nah, sebelum saya berikan atau kepada Pak Iwan selaku moderator dan kemudian nanti akan mempersamai bersama dengan dua narasumber hebat kita. Nah, apakah saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, Ibu guru GTK hebat semuanya, apakah sudah siap untuk melaksanakan webinar ini? Boleh untuk bentuk ngetes mic Bapak Ibu semuanya, apakah berfungsi atau tidak? Nah, oke, baik Bapak Ibu, sudah siap? Siap. Sudah siap, insyaallah. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Nah, beda-beda masuk. Nah, di sini ada beda-beda. Saya bisa mendeteksi di sini ada variasi yang berbeda ketika masuk kata siap ke telinga saya. Ini menandakan kita begitu luasnya Indonesia, begitu beragamnya kita, maka itu berarti kita di seluruh wilayah Indonesia kita hadir ya. Nah, jadi sebelum saya serahkan kepada Pak Iwan, saya ingin sebagai pantun dulu ya, boleh ya, satu ya. Nah, biar untuk obat tidur. Nah begitu. Boleh Pak, boleh. Lanjut Pak. Oke. Boleh Pak. Pergi ke kebun menanam bayam. Cakep. Agarlah dikasih pupuk. Cakep. Dari bunyi jawaban Bapak Ibu, nampaknya sudah mulai mengantuk nih. Ada mulai mengantuk Ibu? Belum loh. Belum ya? Belum, betul. Oke. Enggak. Belum. Oke, kalau belum berarti pantunnya salah, harus kita ganti. Nah, ganti pantun dulu. Nah. Jikalau pisau sangatlah tajam, jangan dibuat anak mainan. Dari bunyi jawaban Bapak Ibu, nampaknya Bapak Ibu belum sarapan. Nah, ini kayak mana nih? Udah sarapan atau belum Pak Ibu? Udah makan malam. Makan malam Pak. Udah juga. Sudah makan malam. Betul. Pak. Berarti salah terus nih pantun saya, ada yang kena nih ya. Berarti satu lagi saya ganti. Ini biar kena. Goreng pisang pakai margarin, dimakan bersama pada malam ini. Selamat datang para hadirin. Selamat menikmati webinar ini. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk kita anggap untuk refresh aja karena pemateri hebat kita nanti sebentar lagi akan memaparkan materinya. Nah, tentu seperti di awal saya sampaikan tadi, nah saya sebagai host, kemudian untuk sementara saya persilakan kepada Bapak Iwan Afri untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, tentu dengan dua orang narasumber hebat kita. Oke, kepada Pak Iwan selaku moderator, saya persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia semua Bapak Ibu. Terima kasih Tengku Munawir yang telah mempersilakan kegiatan ini kita mulai. Perkenalkan, saya moderator kegiatan kita pada malam ini. Kegiatan kita ini merupakan kolaborasi lintas provinsi dan lintas Kombel PMM. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini kita ada 2 narasumber hebat, yang mana nanti masing-masing narasumber akan memaparkan materinya kurang lebih 30 menit Bapak Ibu. Nanti kita jadi timekeepernya 30 menit. Bapak Ibu silakan buat resume catatan hal-hal apa yang mau Bapak Ibu tanya atau berbagi praktek baik nanti sekaligus juga boleh. Boleh nanti raise hand setelah kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kalau mau chat langsung nanti boleh kita catatkan ditujukan untuk narasumber yang mana saja. Itu rule kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk narasumber kita yang pertama Bapak Ibu, langsung saja. Apakah Bapak Arifudin sudah siap, Pak? Oke, alhamdulillah siap. Siap, terima kasih, Pak. Baik, untuk Bapak Haji Muhammad Arifudin, saya persilakan waktu 30 menit webinar ini kita mulai. Silakan Bapak Arif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya jauh dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga tidak enak nih kalau tidak berpantun. Bunga sekuntum, bunga melata, buah dimakan, senang benar. Assalamualaikum pulangnya kata. Saya sajikan pembuka webinar. Waalaikumsalam, cakep. Baik sekali Pak, bagus. Lanjut. Oke, masih satu lagi nih. Tadi dikasih 3 nih. Di Aceh Utara ada Gua Keramat, letaknya dekat rumah si Mamat. Selamat bergabung hadirin yang terhormat. Moga senantiasa mendapat rahmat. Oke, cakep, cakep Pak Arif. Oke, saya mohon kesediaan Ibu Susi Afrianita, teman penggerak yang kami di awal itu bertemu di Denpasar. Kemudian ini kayaknya saya kali ketiga membawakan webinar di Aceh Utara. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan lihat wajah saya, wajah yang udah peot tua begini. Saya persilakan Bu Susi, mohon bantuannya untuk slide yang sudah saya siapkan. Baik, Pak. Oke, malam ini saya akan memaparkan materi tentang aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Tolong dibesarkan layarnya, Bu Susi. Besarkan layarnya, oke. Nah, next, Bu. Nah, ini sedikit perkenalan. Saya adalah guru SMP Negeri 2 Soe, kreator teman penggerak PMM, pengajar praktek Angkatan 8, penulis 26 buku ber-ISBN. Ini sedikit perkenalan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama. Dan saya juga salah satu yang mendapatkan 40 aksi nyata tertinggi untuk tingkat SMP bersertifikat. Untuk di PMM. Selanjutnya, next Bu Susi. Nah, apa kabar hari ini Bapak Ibu semua? Gambar ini menunjukkan mulai dari marah, senang, kecewa, sedih, dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada di bagian plus yang sering tersenyum, walaupun hati sering luka. Oke, kita lanjut Bu.
Yang pertama, seperti biasa di dalam pemaparan saya ingin dalam kesepakatan kelas berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi, saling mendengar dan saling menghargai pendapat orang lain, membuka hati dan pikiran dengan hal baru yang saling belajar lewat refleksi, bersenang-senang dalam proses belajar. Makanya saya bisa bilang kita datang dan webinar ini untuk bersenang-senang. Oke, next Bu Susi. Bapak Ibu, ini pertanyaan pemantik saya. Menurut Bapak Ibu, ada berapa hewan yang ada dalam gambar ini? Silakan diferensiasi. 3. Bisa dijawab di chat atau langsung boleh. 3. 3, Pak. Ada yang bilang 3. Lanjut, Iya, Pak. masih ada. 5. 10, Pak. Nah, oke, naik. Ada yang 8. Terus. 5. 12. 12. Terus. Mana sih, Pak? Oh iya, 1, 2, 3, 4. Ayo dihitung. Ini kayak mau 5. jualan ini. 5. Oke. Semuanya benar berdasarkan pandangan 10. matanya. Silakan. Nah, Berapa banyak hewan? Ada yang bilang 10 ya, ada yang 8. Silakan. Ayo Bapak Ibu, silakan di kolom chat itu biar nampak kita berapa yang kita lihat Bapak Ibu. Oke, ada 9. Oke, mari kita jawab bersama. Next, Bu Susi. 7. Nah, ini. Ikan, lumba-lumba, buaya, ayam. Ini ayam betina nih kayaknya. Keledai, udang, tikus ya. Anjing, kucing, ular, nyamuk, gajah, dan kura-kura. Berapa tuh? 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tepuk tangan yang bisa menjawab, yang penting bisa menjawab. Oke, next. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, merefleksikan tujuan utama pendidikan. Yang kedua, mengenal miskonsepsi belajar. Yang ketiga, menjadi guru merdeka belajar. Yang keempat, refleksi, dan refleksi. Oke, next. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kita tentu masih ingat ketika dulu menjadi murid sekolah dasar, barangkali berangkat pagi sekali dengan baju putih dan celana merah, duduk di bangku, lalu mendengarkan guru menjelaskan materi pembelajaran, dilanjutkan dengan mengerjakan LKS. Hal itu terus kita lakukan sampai di sekolah menengah atas. Setelah menjadi guru, kita berharap murid dapat menjadi murid yang berprestasi. Apakah bisa? Kalau kita hanya suruh murid berangkat pagi, pulang petang, duduk di bangku mendengarkan guru, lalu kita menganggap mereka akan berprestasi? Oke, next. Refleksi. Sebagai guru, kita perlu untuk merefleksi kembali dan menetapkan tujuan utama pendidikan. Apa tujuan utama guru mengarahkan murid menjadi murid yang berprestasi? Apa tujuannya pendidikan? Ini dua hal. Yang pertama, tujuan utama guru mengarahkan murid berprestasi. Dua, tujuan utama pendidikan itu apa? Ini yang perlu kita refleksi dari dua hal ini. Oke, next. Nah, ini ada nonton video watch. Mungkin tidak bisa diputar ini kayaknya. Oke, lanjut. Nah, refleksi. Jika saya murid di pengajaran A, saya akan merasakan. Jika saya murid di pengajaran A, saya akan berpikir bahwa. Jika saya murid di pengajaran A, saya akan menunjukkan perilaku. Jika saya murid di pengajaran B, saya akan merasakan, dan seterusnya. 3 pertanyaan utama ini seharusnya harus diceritakan dan diposisikan Bapak Ibu guru menjadi murid kedua pengajaran A dan B. Ceritakan Bapak Ibu yang Ibu rasakan ada benar dan ada salah dalam jawaban refleksi. Jadi ini
di awal kita merefleksikan, kita masuk kelas ini untuk apa sih? Murid A bilang lain, murid B bilang lain. Kemampuan murid juga sangat berbeda. Oke, next. Apa itu belajar? Bila pertanyaan tersebut dilontarkan, pasti hasilnya banyak variasi jawaban. Sebagian menjawab belajar sebagai perilaku membuka buku pelajaran, mengerjakan soal, berdiskusi, atau bahkan ada juga menjawab belajar sebagai berangkat untuk sekolah. Bila tidak di sekolah, maka anak tidak dianggap belajar. Ini yang seringkali muncul dalam benak setiap orang. Bahkan guru pun punya miskonsepsi seperti ini. Kalau anak tidak sekolah, berarti anak tidak belajar. Ini miskonsepsi tentang belajar. Next. Nah, ini miskonsepsi belajar ada sekitar 6. Yang pertama, belajar untuk ujian. Yang kedua, kendali belajar pada guru. Murid mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Keberhasilan belajar ditandai dengan nilai dan standar. Yang keenam, penilaian belajar sepenuhnya wewenang guru. Ini miskonsepsi yang sering muncul bukan saja di kalangan orang tua, bahkan di guru sendiri, miskonsepsi ini ada. Dan ini kita harus memotong mata rantai miskonsepsi yang 6 ini. Oke, next. Nah, tujuan utama pendidikan, ini ada bayang-bayang dan ini yang di bawah ada nyatanya. Siap sekolah atau siap hidup. Tujuan utama nilai angka atau kompetensi. Tujuan utama adalah ujian standar atau ujian bermakna. Yang berikut, menghafal atau bernalar, kepatuhan atau kemandirian. Yang pertama, siap sekolah atau siap hidup. Orang bersekolah, pasti ujung-ujungnya juga dia siap untuk hidup. Siap untuk menjalani hari-harinya dalam kehidupan. Sebentar ya, terlalu sibuk, saya perlahan. Yang berikut, nilai angka biasanya diperhitungkan sebagai model kompetensi. Ujian standar sekarang menjadi ujian bermakna. Orang melakukan ujian, maknanya apa? Yang berikut menghafal. Dulu kita sering menghafal, sekarang kita dituntut untuk lebih bernalar. Kepatuhan. Kepatuhan tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah kemandirian. Ada kesepakatan belajar dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari kemandirian. Oke, next. Nah, untuk refleksi, pertanyaan. Di antara miskonsepsi tadi, mana yang paling menggambarkan diri Bapak Ibu? Ada 6 tadi. Kira-kira mana yang menggambarkan diri Bapak Ibu sekarang? Silakan ditulis dalam kolom chat. Ciri guru belajar adalah komitmen kepada tujuan, mandiri terhadap cara, dan melakukan refleksi. Ada 3 hal, ciri guru merdeka belajar. Komitmen pada tujuan, mandiri terhadap cara, dan melakukan refleksi. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Dan apa alasannya menurut Bapak Ibu? Silakan berkomentar di kolom chat. Silakan berkomentar Bapak Ibu. Ini komentarnya kirim link absen nih. Ayo Bapak Ibu, miskonsepsinya tadi yang mana yang paling sering Bapak Ibu alami waktu di kelas, kemudian refleksi, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat sebelum nanti kita bertanya. Next Bu Susi, kalau tidak ada. Nah, ini merdeka belajar merupakan cara belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar menentukan tujuan dan cara penilaian belajarnya dari sudut pandang pengajar. Berarti belajar melibatkan murid dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan cara dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Yang pertama adalah komitmen,
yang kedua adalah cara, yang ketiga adalah refleksi. Merdeka belajar memiliki dimensi 3 hal ini. Komitmen pada tujuan, menggunakan berbagai cara, dan melakukan refleksi. Oke, next. Miskonsepsi, guru menunggu instruksi kepala dinas. Ini yang sekarang tidak, mudah-mudahan tidak ada lagi. Atau mendapat intensif. Yang kedua, guru mau belajar dari pakar dan ahli. Kalau bukan pakar dan ahli, guru tidak mau belajar. Ini juga miskonsepsi. Guru hanya belajar how to, bagaimana cara mengajar. Guru mengharap belajar sistem instan. Dan guru bisa belajar sendirian. Ini yang sekarang terjadi adalah guru mau belajar sistem instan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi instan yang ditawarkan kepada guru, sehingga ini miskonsepsi ini berlanjut terus tanpa berpikir bahwa ini adalah miskonsepsi. Oke, next. Saya kira cukup, Bapak Ibu. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Titipan saya sederhana. Anak sekarang belajar, mereka dengan kesiapan mental untuk belajar dulu. Karena anak sekarang menurut filsafat dari Ki Hajar Dewantoro, anak itu sudah punya bayangan. Kitalah yang menebalkan bayangan-bayangan itu menjadi tebal. Gurulah yang membuat itu. Dan ingat bahwa sekolah itu adalah lahan, murid-murid adalah padi, dan guru-guru di dalamnya adalah petani. Dia sering merawat, kemudian menyiangi padinya, sehingga padi itu tumbuh dan subur pada masanya, dan dia bisa menguning, dia bisa merunduk, bukan tegak berdiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abradin. Cukup singkat, tapi saya rasa PowerPoint-nya itu pasti sangat diinginkan oleh rekan-rekan webinar kita yang hadir hari ini. Baik, Bapak Ibu, tadi temanya tentang aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi poin-poin penting yang diperlihatkan oleh Bapak pemateri kita, di situ dalam aktivitas ini ada banyak miskonsepsi yang terjadi, baik miskonsepsi seorang guru dalam belajar maupun siswa. Nah, nanti ada poin-poin yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, dan setelah nanti kita buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya langsung. Untuk narasumber yang pertama, sebenarnya kita masih ada sisa waktu 10 menit, Pak. Tapi cukup cepat tadi Bapak bikin ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke narasumber kita yang kedua. Bapak narasumber kita yang kedua dalam hal ini akan memaparkan tentang cara berbagi praktik baik di PMM ya. Kepada Bapak Agus kami persilakan, waktunya 30 menit. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini merupakan kali kedua pada webinar di Kombel Komunitas Ibu Susi ya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat bersua pada webinar kali ini, dan alhamdulillah tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita pada zaman sekarang. Baik Bapak Ibu, izin untuk saya share materi kita pada hari ini, yaitu cara membuat aksi nyata
Alhamdulillah tadi Pak Arif sudah mendapatkan 40 ya, 40 aksi nyata luar biasa. Terpaut satu aksi nyata, saya baru 39 Bapak Ibu, dan masih menunggu validasi. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Belum Pak Agus, sebentar. Masih gambar foto profil Bapak. Ya, sudah bisa. Coba Pak, belum. kamera kalau misalnya ada kendala. Belum lagi Pak. Denara materinya. Oke. Kita coba Bapak Ibu sekali lagi. Bagaimana? Belum. Sudah. Sudah Mas. Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Kita tampilkan dulu. Baik Bapak Ibu, kita mulai sedikit perkenalan. Nama saya Agus Azhari dari NTB. Kebetulan guru olahraga di SMA Negeri 1 Pringgabaya. Guru penggerak angkatan ke-7, tadi juga sudah dibacakan oleh host kita. Kemudian sahabat rumah belajar pembatik tahun 2022 kemarin. Sayangnya tidak lolos sebagai duta teknologi Bapak Ibu, hanya mampu di level keempat. Kemudian menjadi narasumber berbagi praktik baik IKM di PMM, kemudian sebagai kontributor perangkat ajar juga di PMM. Lalu yang terakhir adalah tim validator aksi nyata PMM. Alhamdulillah kemarin lolos di seleksi telaah aksi nyata. Baik Bapak Ibu, ini sedikit paparan terkait dengan cara menyusun atau aksi nyata, di mana yang pertama sebelum kita membuat aksi nyata itu, pertama kita memilih topik dulu Bapak Ibu, topik pelatihan yang ada di pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu pilih dulu yang biasanya topik umum itu ada di kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, kemudian ada profil pelajar Pancasila, itu biasanya di semua jenjang ada. Jadi kita memilih topik dulu. Kemudian Bapak Ibu mengerjakan modul yang ada di masing-masing topik. Di pelatihan mandiri itu tergantung dari topik memiliki modul yang berbeda-beda. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua topik, modul di topik pelatihan mandiri, Bapak Ibu akan mengerjakan post test. Nah, syarat untuk bisa mengerjakan aksi nyata tentu Bapak Ibu harus mengerjakan post test terlebih dahulu. Kemudian baru bisa terbuka pada laman aksi nyata. Jadi setelah modul kita selesaikan sampai pada tahap post test, maka laman pada aksi nyata ini bisa terbuka Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masuk pada laman aksi nyata, tentu Bapak Ibu nanti akan dipilihkan di mana aksi nyata yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan peran Bapak Ibu, apakah menjadi guru atau kepala sekolah, itu bisa Bapak Ibu pilih. Ya. Nah, jadi tergantung nanti, tergantung topiknya, ada beberapa pilihan aksi nyata yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Ada kalanya membuat dengan video, ada kalanya juga dengan dokumentasi foto, sehingga di sana ada pilihan.
Selanjutnya, Bapak Ibu ketika memilih sebuah aksi nyata itu, Bapak Ibu disarankan untuk membaca panduan. Nah, inilah panduan atau rincian dari langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, contohnya di topik ide-ide praktis pembelajaran numerasi ini ada beberapa langkah, yaitu ada 7 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini misalnya, nanti bisa dibaca masing-masing akun, bisa dibaca. Nah, salah satu contohnya identifikasi kebutuhan dan kesiapan peserta didik, kesiapan alat, dan kesiapan satuan pendidikan. Dan tentunya harapannya ini Bapak Ibu, ketika kita membuat aksi nyata itu, ini betul-betul real kita lakukan. Karena banyak yang kadang-kadang ditolak perbaikan, itu karena tidak sesuai dengan panduan Bapak Ibu. Next, kita lanjut. Nah, setelah kita membaca panduan, maka kita juga harus membaca beberapa dokumen yang bisa di-upload. Nah, misalkan format yang diterima pada PMM itu biasanya formatnya PDF atau video dalam format MP4 atau MPG. Dengan kapasitas file yang harus diunggah itu adalah minimal 50, maksimal 50 MB jika itu berbentuk video Bapak Ibu. Kemudian kalau yang PDF itu maksimalnya 10 MB. Nah, baru tahap selanjutnya Bapak Ibu, ini ada beberapa komponen inti dalam kita membuat aksi nyata. Yang pertama, judul Bapak Ibu. Judul ini boleh Bapak Ibu buat judul sesuai dengan topik, namun tidak boleh keluar dari zona topik. Misalkan kalau topiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi, maka Bapak Ibu bisa mengolah judul itu dengan judul yang sesuai dengan topik. Misalkan aksi nyata melakukan salah satu jenis berdiferensiasi. Ini pada topik perencanaan pembelajaran. Nah, ini pada topik perencanaan pembelajaran ini tentu kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat judul, karena ini penting Bapak Ibu, karena kadang ini pengalaman kemarin ketika penelaah, banyak Bapak Ibu yang membuat aksi nyata itu tidak sesuai dengan judul dan isi. Jadi disarankan judul dengan isi aksi nyata Bapak Ibu itu harus sesuai. Selanjutnya, setelah judul, ke intinya atau aksi nyata yang kita lakukan. Yang pertama, ini contohnya nih, melakukan asesmen awal. Jadi ketika kita melakukan salah satu jenis berdiferensiasi, misalnya, tentu kita melakukan asesmen awal. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan asesmen awal ini dengan berbagai cara. Bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan secara langsung atau interview. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja cara-cara yang sesuai dengan Bapak Ibu lakukan. Setelah Bapak Ibu melakukan aksi nyata ini, yang dibutuhkan adalah dokumentasi, yaitu berupa foto. Ya, foto. Misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi, silahkan dilampirkan pula dokumentasi aplikasi yang digunakan. Misalkan kalau menggunakan quiz atau form, maka bisa di capture adalah form yang digunakan, kemudian foto dokumentasi yang dilakukan atau kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya yaitu komponen inti berikutnya adalah refleksi. Refleksi ini boleh dilampirkan maupun tidak, ini tidak jadi masalah, tergantung nanti dari rincian dari langkah-langkah aksi nyata. Tapi secara umum refleksi ini biasanya banyak ada pada langkah-langkah atau panduan
refleksi ini seperti tadi sudah disampaikan juga sama Pak narasumber yang pertama, bahwa refleksi ini penting. Selanjutnya, pada yang terakhir yaitu umpan balik. Nah, yang sering Bapak Ibu mungkin temukan ketika perbaikan, itu biasanya tidak adanya umpan balik, ya, dokumen umpan balik. Ini yang sering menjadi masalah, sehingga banyak dari aksi nyata Bapak Ibu itu ditolak perbaikan. Jadi dokumentasi umpan balik ini berupa, ya, yang pertama ada pilihan di sini yang bisa digunakan, yaitu capture menggunakan WA. Boleh Bapak Ibu menggunakan aplikasi WA sebagai sarana untuk mendokumentasikan umpan balik. Kedua, boleh Bapak Ibu menggunakan aplikasi Jamboard. Sekarang itu sangat dipermudahkan sekali kita dengan aplikasi-aplikasi yang ada semacam Jamboard, atau kalau misalkan kita kata lain dari Jamboard ini menggunakan sticky note, ya, sticky note-nya elektronik ini, ya, bisa dibilang seperti itu, karena kita menulis umpan balik itu atau kata-kata menggunakan sticky note. Nah, hanya saja ini berbentuk media. Selanjutnya Bapak Ibu, aplikasi yang lainnya bisa menggunakan Google Form. Google Form ini bisa menjadi bukti fisik terkait dengan dokumentasi umpan balik. Yang selanjutnya adalah tangkapan layar atau foto dari tulisan tangan peserta atau audiens. Misalkan Bapak Ibu nanti meminta umpan balik kepada siswa ataupun guru, rekan sejawat, maka alangkah paling baiknya ini lebih real atau lebih nyata, bisa dikatakan ini lebih real. Umpan balik itu berbentuk tulisan tangan dari audiens lalu difoto. Kemudian ini sama dengan WA juga Bapak Ibu, hanya saja ini bentuknya secara langsung japri. Berbeda dengan yang di sebelah sini adalah grup Bapak Ibu, WA grup. Artinya mungkin Bapak Ibu pasti memiliki WA grup pada kelas yang diajarkan. Ya, misalkan Bapak Ibu sebagai wali kelas, Bapak Ibu bisa meminta umpan balik itu pada WA grup Bapak Ibu. Nah, nanti tanggapan dari peserta grup yang ada di sana bisa dijadikan umpan balik. Nah, yang sering juga pengalaman yang saya temukan bahwa umpan balik yang digunakan oleh Bapak Ibu itu berupa apa ya istilahnya, foto orang atau foto audiens, kemudian diberikan caption atau kata-kata di sampingnya. Nah, ini bukan tidak boleh, tapi kurang dalam estetik gitu. Nah, itu sedikit tips. Sehingga alangkah baiknya Bapak Ibu menggunakan umpan balik yang lebih bisa menunjang sebuah umpan balik itu memang betul Bapak Ibu lakukan. Karena kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan foto kemudian diberikan caption, ini semacam bisa kita bilang, bisa saja kita menggunakan foto orang atau teman sejawat, namun yang membuat umpan balik itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Jadi bukan kata-kata dari si audiens atau teman sejawat tersebut gitu. Jadi itu untuk mengantisipasi. Sehingga pada saat Bapak Ibu melakukan aksi nyata, banyak kita temukan seperti itu. Akhirnya aksi nyata Bapak Ibu itu ditolak perbaikan. Dan yang kedua, aksi nyata yang sering ditolak adalah jika kegiatan yang dilakukan itu atau aksi nyata yang dibuat itu mirip dengan aksi orang lain. Artinya
memplagiarisme. Nah, ini hati-hati. Karena kadang aksi nyata orang lain juga dijadikan aksi nyata sendiri. Itu saja Bapak Ibu, semoga bisa tercerahkan, mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng belajar terkait dengan penyusunan aksi nyata. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus yang sudah memberikan materi untuk sesi kedua kita terkait dengan cara menyusun aksi nyata di PMM. Nah, luar biasa Bapak Ibu, kalau menurut saya ini dari validator langsung ya, jadi poin-poinnya itu Bapak Ibu harus berfokus kepada komponen inti waktu kita membuat aksi nyata, ya ini kesesuaian modul yang kita kerjakan dengan komponen inti kita. Ada judul yang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian aksi nyatanya bagaimana, paling penting refleksi, dan terakhir itu yang seperti Pak Agus bilang, umpan balik Bapak Ibu, memang seperti itu. Nah, satu lagi Pak Agus mungkin kalau saya boleh katakan, kita harus ada itu istilah dokumen dan dokumentasi. Nah, jadi kadang kita membuat, saya kayak kemarin buat note, buat coaching note untuk fasilitasi pembelajaran, wajib membuat dokumen coaching note, kita lampirkan. Kalau tidak dilampirkan, ya aksi nyata kita pasti dikembalikan. Kemudian dokumentasi Bu, dokumentasi Bapak Ibu seperti foto-foto kegiatan kita, memang kalau memang itu kegiatannya interaksi dengan orang lain, harus kita lampirkan. Baik Bapak Ibu, luar biasa dua pemateri kita hari ini. Sesi pemaparan sudah. Nah, ini kita ada 53 peserta webinar hari ini, dan saya lihat udah ada beberapa orang yang raise hand dari awal dibuka, jadi belum tahu apa materi sudah raise nih. Wah, bagus, semangat nih. Mudah-mudahan orangnya masih hadir di sini dan siap untuk bertanya. Baik untuk pemateri pertama Pak Arifudin, yang kedua Pak Agus mengenai PMM. Baik Bapak Ibu, kita sudah lebih cepat 10 menit. Untuk sesi berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita buka dulu termin 2 penanya dan 2 kita bahas yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu, biar untuk lebih relax lagi kita mengerjakannya kegiatan kita hari ini. Kemudian nanti setelah sesi tanya jawab, kita mintakan nanti narasumber untuk memberikan closing statement, baik Pak Arifudin maupun Pak Agus. Oke, karena saya di sini moderator, jadi kita ambil dulu Bapak Ibu yang komen di kolom chat ya. Sebentar, kita lihat dulu sama-sama. Nah, ini kita lihat yang di awal ya. Tadi sudah saya catat sedikit. Ini ada untuk pertanyaannya, tapi tidak dijelaskan ini kepada siapa. Tapi kalau saya baca nih kayaknya ke Pak Arifudin ini. Oke, di menit 20.9 Bu Yusnita Hasan. Ini kita ambil dulu ya. Bertanya ini, bagaimana kalau misalnya kita sebagai guru sudah berbagai macam cara kita lakukan terhadap siswa ini, tetapi dukungan dari keluarga peserta didik sangat kurang. Nah, jadi maksudnya yang ditanyakan ini, kalau kita sudah berbagai macam cara sudah kita bikin, nah, tapi dukungan keluarga kurang itu bagaimana ini? Ini kayaknya masuk ke aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mungkin muridnya setelah kita buat sebagai berbagai macam cara, nah ternyata dukungan keluarganya itu kurang. Jadi bagaimana ini? Kita coba dulu ke Pak Arifudin untuk menjawab sesi yang pertama ini ya. Yang kedua kita bacakan dulu Pak.
biar tercatat nanti. Bu Ismawati di 20.10. Di sini bertanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang memuaskan? Nah, kita guru ya memberi kepuasan ini kayaknya nih kepada siswa sehingga siswa lebih aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan materi yang kita berikan. Baik, dua pertanyaan ini kita lemparkan dulu kepada Pak Arifudin. Selanjutnya nanti kita yang resen ya Bapak Ibu, sabar dulu. Silakan kepada pemateri yang pertama Bapak Arifudin untuk menjawab pertanyaan di kolom chat. Oke, terima kasih. Yang pertama untuk Ibu Yusniati Hasan. Kalau misalnya kita seorang guru udah berbagai macam cara kita lakukan, tapi dukungan tidak ada pada orang tua. Pertama, pertanyaan saya pada Ibu, apa sudah pernah melakukan pendekatan pada orang tua? Kalau sudah melakukan, berapa kali kita melakukan? Nah, ilmu sabarnya guru itu sebenarnya di situ. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Kita akan melakukan pendekatan. Dan pendekatan itu harus intens. Karena ketika kita melakukan pendekatan yang intens, guru punya kepedulian yang begitu kuat, insya Allah anak-anak itu pasti akan diperhatikan oleh orang tua. Biar sedikit. Jadi hal-hal ini juga harus dilakukan oleh guru. Yang berikut lakukan juga mungkin guru BK atau ada guru yang lain melakukan home visit, kunjungan rumah. Dan itu juga harus selalu secara terus-menerus dan berkelanjutan yang dilakukan. Saya kira ini, kalau pendekatan ini sudah kita lakukan, pastilah orang tua, oh kalau guru ini punya perhatian sudah penuh di anak saya, biarkan saya juga melakukan ini. Meskipun sedikit ada kepedulian. Saya yakin itu. Biasanya orang tua kan cuek, anak-anak mau ngapa terserah. Jadi kalau kita lakukan ini sedemikian rupa dengan begitu intens, saya yakin ini juga akan bisa terpenuhi dengan baik. Yang berikut untuk Bu Ismawati. Ismawati ya. Ini pertanyaannya kelihatannya pendek, tapi jawabannya memerlukan analisis yang panjang. Yang pertama, ini. saya ingin mengulas sedikit. Kalau saya ulas ini berarti sepertinya ada 11 hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Kebetulan buku yang saya tulis tentang psikologi pendidikan ini juga ada masuk. Saya juga masukkan ini. Di buku itu saya menjelaskan bahwa ada 11 rate dan train yang harus dilakukan oleh seorang pengajar dalam mendidik anak-anak. Nanti kalau teman-teman cari bukunya di Gramedia, karangan Muhammad Arifudin tentang psikologi pendidikan. Nah, Bapak Ibu, rate dari 11 itu adalah yang pertama, mengetahui kebutuhan siswa. Ini yang pertama, mengetahui kebutuhan siswa, melakukan evaluasi awal, memahami tingkat pengetahuan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, ini yang bagian yang pertama. Yang berikut adalah komunikasi secara terbuka dengan siswa untuk mengetahui preferensi dan harapan mereka terkait dengan pembelajaran. Ini yang pertama. Ini ada 11 nih, Bu. Yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Gunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek individu, simulasi, permainan pendidikan, dan terapkan juga teknologi yang sesuai untuk mendukung pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga adalah integrasi teknologi. Nah, ini yang paling pokok. Integrasi teknologi digunakan untuk pembelajaran seperti presentasi multimedia, platform daring, aplikasi edukasi. Ini juga harus kita lakukan. Yang menyambung dari itu adalah fasilitas pembelajaran jarak jauh. Mungkin kita bisa menggunakan aksesibilitas dan fleksibilitas untuk mereka bisa integrasi teknologi. Yang berikut yaitu yang keempat ya,
Yang keempat adalah memberikan tantangan yang sesuai. Sesuaikan tingkat kesulitan materi dan kemampuan siswa. Ini yang namanya diferensiasi. Siswa itu berbeda. Memberikan tugas proyek yang menantang untuk merangsang pemikiran kreatif dan solutif inovatif. Yang berikut adalah fasilitas diskusi yang kolaboratif. Dorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas. Fasilitasi proyek kolaborasi yang siswa belajar antara mereka dengan satu dengan yang lain di sekitar teman mereka. Yang berikut adalah memberikan umpan balik yang konstruktif. Karena ketika kita melakukan umpan balik yang konstruktif, membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Kalau kita dalam istilah guru biasa kita sebut dengan analisis SWOT. Nah, dorong refleksi dan perbaikan terus-menerus. Yang berikut adalah mungkin yang ketujuh ya, berkaitan dengan kata konteks nyata. Ini kita menunjukkan konteks nyata, relevansi materi dengan dunia nyata dan aplikasi praktis. Ini yang mendorong untuk adanya hubungan pembelajaran dengan pengalaman pribadi siswa. Ini penting. Yang kedelapan, menumbuhkan lingkungan belajar yang positif. Karena lingkungan belajar yang positif, kelasnya inklusif, mendorong serta ada elemen hubungan antara kejutan dan memicu siswa untuk minatnya siswa belajar lebih tinggi. Ini yang coba saya tulis di dalam buku saya itu. Yang berikut adalah menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah. Ajarkan untuk identifikasi perumusan dan menjelaskan masalah. Berfokus pada pemecahan, dan kalau kita coba, itu menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Saya kira ini juga merujuk pada hasil ini. Yang ke-11, yang ke-10 ya, fleksibilitas penyesuaian. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa, jangan kebutuhan guru. Memperhatikan respon siswa, siap untuk menyesuaikan pendekatan jika diperlukan. Yang terakhir adalah mendorong kreativitas dan ekspresi. Saya kira ini berikan waktu ruang bagi siswa untuk mengekspresikan ide mereka, dukung proyek seni, penulisan kreatif, kegiatan ekstrakurikuler yang merangsang kreativitas. Saya kira dengan ini Ibu bisa dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memuaskan, mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, inovatif dengan materi yang diajarkan. Saya kira ini saya sudah berapi-api nih, capek nih. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini Luar biasa, sebagai Mas. model. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifudin. Saya ambil kesimpulan tadi memang cukup harus ini kita lihat nih bukunya psikologis pendidikan ini. Dan kalau kita tarik garisnya, yang masalah terakhir ini, itu sudah dibuat di pemerintah sudah membuat naungannya dalam bentuk P5. Nah, kalau kita jalankan di situ yang 11 yang Bapak sebutkan tadi, mungkin sebagian guru-guru juga sudah mulai itu di kelas-kelas ya, kita sudah mulai menerapkan. Ya, insya Allah ke depannya kita kuasai materinya, kita praktekkan, pasti hasilnya ada. Nah, juga demikian untuk pertanyaan yang pertama tadi Bu Yusriati, memang benar yang dibilang Pak Arif tadi, apakah kita sudah melakukan pendekatan kepada orang tua murid. Nah, dan di P5 pun juga di guru penggerak juga kita diajarkan konsep bagaimana kita bersosialisasi, melakukan koneksi dengan lingkungan sekolah atau orang tua siswa. Nah, kalau itu sudah kita laksanakan, kita sudah datang ke orang tuanya, mungkin dari yang mereka orang tua zaman sekarang ya, berbeda dengan orang tua zaman dahulu ya kayak kita ya. Mereka menyerahkan semua kepada sekolah, tapi memang benar-benar anaknya diharuskan untuk belajar. Kalau sekarang mungkin orang tua nggak tanya lagi ada PR, ada pelajaran apa, gurunya bagaimana, itu mungkin orang tua zaman sekarang sudah berkurang seperti itu. Jadi memang ya seperti yang dibilang Pak Arif tadi, Bu Yus, coba apakah kita sudah melakukan pendekatan kepada orang tua siswa tersebut. Nah, dan itu tidak sekali dua kali. Nah, kita manfaatkan aset yang ada di sekolah seperti BK juga itu
kemudian kesiswaan itu harus kita coba dekati untuk membantu untuk berbicara kepada orang tua. Baik, saya rasa cukup itu pertanyaannya. Kalau nanti Ibu Yus dan Bu Is nanti ada mau tanggapan, silakan di kolom chat ya. Baik, selanjutnya kita buka dulu untuk tanya jawab ya Bapak Ibu. Setelah ini saya lihat ada pertanyaan untuk Pak Agus ini. Pas ini sesinya nih. 2 pertanyaan di kolom komentar itu nanti kita ke Pak Agus Azhari. Tapi sebelum itu kita coba buka sesi tanya jawab yang sudah raise hand. Jadi Bapak Ibu kita ambil yang pertama sekali nih raise hand nih dari awal nih. Ada Ibu kali ini ya, Nopriani Neno Haifeto dan Ibu Maya Safitri. Kita coba 2 dulu. Ibu Nopriani, apakah ada di web? Selamat malam Bu Nopriani, silakan. Oke, sepertinya lagi tidak ada di depan Google Meet-nya ya. Kemudian Ibu Maya Sapitri. Ibu Maya Sapitri ada? Oke, Kartini, Bu Kartini. Ya, Ibu Kartini ini yang orang ketiga yang sudah raise hand nih. Apa yang mau ditanyakan ini silakan Ibu Kartini, silakan. Ini Pak, di PM-nya aksi nyatanya nggak bisa. Kurang paham. Ya, yang di mana ini berarti untuk Pak Agus ya. Silakan Ibu ditanyakan kendalanya apa atau apa yang mau dipermasalahkan di masalah PMM. Silakan Bu Kartini. Ya Pak, kendalanya di aksi nyatanya nggak tahu mau upload apa, pokoknya di situ aja Pak. Oh, di aksi nyata modul berapa itu Bu? Biar nanti Pak Agus biar lebih ini. Pak, yang pertama. Oh, yang pertama. Ada kemarin kan keluarnya kayak Bapak tampilkan tadi di layar kan, udah diklip di situ, habis itu nggak berani klip lagi, makanya berhenti di situ dulu. Oke, kita nanti coba tanyakan kepada Pak Agus ya. Silakan Pak Agus, dikomentari dulu Bu Kartini. Baik, terima kasih Bu Kartini. Jadi silahkan Bu Kartini kerjakan dulu modulnya ya di topik yang ingin dikerjakan, misalkan di kurikulum Merdeka yang pertama, Bapak Bu Kartini selesaikan dulu modul-modulnya sampai kepada post test terakhir, lalu kemudian nanti Ibu Kartini buka aksi nyata. Di sana ada pilihan aksi nyata yang bisa Ibu Kartini lakukan. Pak, kemarin keluar itu udah saya klip kan, habis itu nggak lagi keliru, jadinya nggak jadi ngeklip lagi. Oh, tinggal dibaca panduannya Bu. Di sana ada kan panduan rincian langkah-langkah yang Ibu Kartini nanti bisa lakukan gitu. Misalkan nomor 1 apa, tinggal dibaca, maunya seperti apa, itu yang dilakukan. Ya Pak. J. Ya, bisa buka lagi. Dicoba, dieksplor Bu. Terima kasih Pak, itu aja Pak. Sama-sama Bu. Baik Bu Kartini, nanti coba dibuka modul PMM-nya. Kita literasi dulu, kita baca, kita lihat-lihat videonya, kita lihat materinya, mengerjakan post test, baru kita sampai ke aksi nyatanya Ibu. Udah baik Pak, tadi prosesnya. Udah ya? Ya. Oke, berarti tinggal aksi nyatanya ya Ibu ya? Iya Pak. Oke, nanti aksi nyata berarti seperti Pak Agus bilang, Ibu klik, tinggal Ibu baca dulu instruksinya gitu. Apa sih yang disuruh kerjain gitu. Ya. Nanti bisa chat-chat sama kita juga bisa nanti. Oke, Bu Kartini, satu lagi Pak ya. Kita karena tadi waktunya agak banyak tepat, jadi kita biar buka dulu nih yang bertanya nih. Papa Jinan ini, Papa Jinan dari mana nih? Baktia ya? Di Aceh Utara juga ini. Iya, Aceh Utara, Pak. Oh, silakan. Bapak Jinan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Suwardi. Di situ kan cuma nama email saya. Saya berasal dari Aceh Utara juga. Saya ingin bertanya hampir sama juga pertanyaannya sama Ibu Kartini tadi. Soal aksi nyata yang tidak memenuhi syarat validasi. Saya sudah mencobanya beberapa kali, hal yang sama juga keluar, jadi tidak memenuhi syarat. Tapi pas saya upload punya saya ke teman saya, malah keluar dia aksi nyata sertifikatnya. Jadi saya kurang tahu di situ kenapa dan apa kendalanya. Di modul yang pertama juga masih mungkin hanya itu dari saya, Pak. Kadang-kadang apa gitu kesalahannya. Oke, baik, silakan Pak Agus, langsung ini berarti ke PMM juga. Ini jadi menarik ini pertanyaannya. Aksi nyata sendiri ketolak, tapi ketika diunggah aksi nyata orang lain kok diterima gitu. Iya, benar. Saya juga merasa bingung sendiri itu, Pak. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi di dalam penelaah validator itu memang sebelum adanya seleksi ini, kemarin kan ada seleksi dari 2.720 peserta yang ikut seleksi, hanya 200 yang diterima, diambil untuk tahap ini. Nanti insya Allah pada tahun depan 2024 akan ada seleksi lagi. Silahkan Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat di atas 7 sertifikat bisa mendaftar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa lolos. Jadi di sana silakan ketika nanti Bapak Ibu menemukan aksi nyata Bapak Ibu ditolak perbaikan, mohon dicermati umpan balik yang diberikan. Misalkan umpan balik Bapak Ibu diajukan perbaikan karena tidak sesuai dengan panduan. Biasanya di sana akan dijelaskan apanya yang kurang. Misalkan pada umpan baliknya kah, atau dokumentasi kegiatannya tidak ada, di sana dijelaskan di sana, sehingga Bapak Ibu bisa mengulang aksi nyata Bapak Ibu sekiranya di mana tempat kekurangan itu, maka itu akan ditambah. Lalu Bapak Ibu bisa upload ulang. Nah, kaitannya dengan kasusnya Pak Jinan ini agak menarik. Makanya kok bisa di akun sendiri atau di aksi nyata sendiri ditolak, sementara diupload di akun temannya kok bisa gitu. Nah, ini masih menjadi pertanyaan juga buat saya gitu. Nah, coba nanti saya diskusikan dengan tim di validator gitu. Karena belum pernah ada kasus seperti ini gitu. Kemungkinan, nah ini kalau ini kan artinya persepsi saya pribadi, kemungkinan aksi nyata yang Bapak Ibu Pak Jinan ini lakukan ketika diupload di PMM temannya atau akun temannya, kemungkinan tim validatornya ya namanya juga kita manusia ya, bisa saja keliru ya, sehingga tadi tips yang di awal saya beri tips bahwa judul itu sama akun nama itu penting. Artinya ketika Bapak Ibu membuat judul itu harus sesuai dengan nama akun dan nama aksi yang membuat aksi nyata tersebut. Sehingga kadang ada Bapak Ibu yang tidak membuat nama pembuat. Misalkan setelah judul itu, jadi tidak ada nama. Saya kasih contoh aksi nyata saya ya. Izin share, boleh ya? Boleh. Silakan Pak Agus. Oke. Oke, contohnya nah
Jadi yang sekarang terbaru Bapak Ibu di aksi nyata itu nanti akan kelihatan nama penelaah Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu buka punya masing-masing, nanti Bapak Ibu akan menemukan penelaahnya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu ingin melihat siapa yang menelaah punya Bapak Ibu, maka dia akan muncul nanti. Nah, ini yang menelaah punya saya. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Jadi maksud saya begini, jadi aksi nyata yang kita buat, itu usahakan ada nama kita gitu. Jadi judul, kemudian nama pembuat, terkadang tim penelaah itu tidak memperhatikan nama pembuat. Sehingga ketika Bapak Ibu upload di punya teman Pak Jinan tadi, seperti yang dibilang, karena dilihat sudah sesuai, maksudnya sudah sesuai dengan panduan, ya, tetapi tidak memperhatikan nama pembuat aksi nyata dengan akun. Nah, ini kan nama akun. Sehingga misalkan punya saya nih, punya saya. Kemudian aksi nyatanya punya Pak Jinan. Enggak, Nah, gini Pak, maksudnya kan waktu yang gimana? punya saya, waktu di punya saya masih saya kasih nama saya, tapi kan pas saya mau ke teman saya, karena kan saya udah 2 kali nggak kebaca dan nggak lolos validasi. Saya bilang sama teman saya, coba aja kali aja kamu yang beruntung, kata saya. Pas dicoba benar-benar dia yang beruntung, namanya diganti karena saya kasih link Canva yang bisa editor. Oh iya. Tapi bukan dokumentasinya yang dikasih. Semuanya, cuman yang diganti namanya aja, yang lainnya semuanya hasil kerja saya. Cuman kan karena saya foto ke anak-anaknya lebih banyak foto anak-anaknya daripada saya bareng anak-anak. Jadi pas kerja aksinya misalkan anak-anak lagi. Terus kira-kira topik tempatnya memasukkan aksi nyata itu topik apa Bapak? Masih yang pertama itu menyebar pemahaman kurikulum Merdeka Belajar, kalau nggak salah. Di topik kurikulum Merdeka. Masih pada topik pertama. Nah, bisa saja kemungkinan Bapak, mohon maaf nih, kemungkinan Bapak di topik kurikulum Merdeka ini kan ada 2 kalau tidak salah. Ada penerapan kurikulum, penyebaran kurikulum Merdeka, dan ada strategi penerapan kurikulum Merdeka. Kemungkinan Bapak salah memilih aksi nyatanya, sehingga ketika Bapak kasih ke temannya itu, dia sesuai dengan panduan. Maksudnya begini, kan ada 2 nih, strategi penerapan kurikulum Merdeka dengan membuat kesepakatan kelas. Ini yang topik kurikulum Merdeka, kita membuat kesepakatan kelas. Kedua, ada yang penyebaran pemahaman kurikulum Merdeka. Nah, kemungkinan nih Bapak Pak Jinan ini, Bapak sendiri salah memilih aksi nyatanya. Karena ketika kita memilihnya, nanti rinciannya itu berbeda. Menyebarkan pemahaman kurikulum Merdeka dengan strategi penerapan kurikulum Merdeka itu berbeda langkah-langkahnya. Nah, tolong ini diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu memilih aksi nyata itu, tolong diperhatikan. Sehingga Bapak Ibu, nah kalau misalkan Bapak memilih penerapan kurikulum Merdeka, di sana kita disuruh untuk memilih strategi. Misalkan kita memilih membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas misalkan. Jadi dokumentasi yang dibutuhkan adalah kita membuat dokumentasi ketika peserta didik melakukan aksi nyata di kelas,
ini kesepakatan kelas. Kemudian hasil dari kesepakatannya, kemudian perilaku yang diharapkan. Lalu di sini ada umpan balik. Ya, seperti itu. Jadi diperhatikan sekali Pak Jinan ya. Aksi nyata itu biasanya banyak pilihannya. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi nanti masing-masing aksi nyata itu memiliki langkah-langkah atau panduan yang berbeda. Sehingga ketika Bapak Ibu semuanya ketika memilih aksi nyata tidak sesuai dengan pilihan dan yang diupload, maka itu mempengaruhi ditolaknya aksi nyata Bapak Ibu. Demikian Pak Jinan, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Berarti saya yang harus saya perhatikan juga berarti tema yang saya pilih dengan aksi nyata yang saya buat gitu Pak. Betul sekali, betul sekali. Untuk umpan baliknya kan saya lebih dominan memakai Google Form sama sama Padlet Pak kan. Jadi kan kalau misalkan nanti untuk umpan balik bisalah dipakai aplikasi yang seperti itu Pak kan? Bisa banget Pak. Saya pikir karena memang kemarin kan yang diganti sama teman saya, ini kata dia, mungkin karena pakai ini, coba pakai kertas saja kata dia. Kan yang ada juga beberapa hal yang diganti di umpan balik karena di situ kan ada nama saya, sama diganti nama sama beberapa tema daripada itunya. Mungkin jadi pembelajaran juga untuk kedepannya Pak. Tapi kalau di tema yang kami pilih memang sama, penyebar pemahaman kurikulum merdeka. Cuman mungkin untuk kali ini saya masih kurang memahaminya kali ya Pak. Makanya disuruh belajar lagi kali. Betul Pak. Jadi walaupun topiknya sama, tapi aksi nyatanya berbeda Bapak. Sehingga kemungkinan itu yang menjadi kendala Pak Jinan ditolak perbaikan. Ya, benar. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama Bapak. Baik, terima kasih Pak Jinan dan Pak Agus. Tadi sudah sedikit terpecahkan ya. Jadi sepertinya kalau saya lihat Pak Jinan ini untuk konsep PMM-nya berarti sudah benar karena dipakai temannya sukses. Benar ya kan bagus. Iya. Cuma mungkin waktu masukkan di aksi nyata. Nah, Pak Jinan mungkin tidak terlalu membaca karena di setiap aksi nyata Pak itu ada 1-2 pilihan. Nah, berarti Bapak bisa bikin lagi karena apa? Bapak sudah bisa motivasi temennya pakai punya Bapak sukses ya, alhamdulillah. Apalagi saya lihat Bapak dokumen umpan baliknya tuh pakai Google Form lagi. Waduh, luar biasa itu. Bagus sekali Pak. Oke. Baik Pak Agus, ini ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat ini saya lihat. Oke, di 20.28 tuh Bu Ismawati dan Azmi ini. Saya bacakan sebentar ya. Boleh. Oke, Bapak Ibu, setelah ini mungkin kita bisa setelah ini mungkin akan kita closing statement terus dari kedua pemateri kita. Karena kita cukupkan di 21.00 ya Bapak Ibu. Baik, ini kita ada pertanyaan di kolom chat mengenai aksi nyata juga ini Pak Agus ini. Dari Ibu Ismawati, saya sudah mendapat sertifikat aksi nyata 22, namun yang membuat saya bingung, masih bingung nih 22 nih. Yang terbaru sekarang sudah ada refleksi. Oh ya, umpan balik siswa namun masih juga diperbaiki aksi nyatanya. Sudah beberapa kali diperbaiki. Bagaimana menurut Bapak Agus dan mohon bimbingannya. Oke, kemudian Azmi di sini SMA Al-Hilal Al-Azizi Aceh Utara mengenai aksi nyata yang sudah kita unggah nih Pak. Apa tanggapan dari rekan guru di tautan yang kita bagikan di WA ini menjadi pengaruh besar untuk diterima dan ditolaknya? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga ini.
Kadang-kadang ada yang di screenshot itu jadi umpan balik lagi Pak Agus. Oke, silakan Pak Agus. Baik, ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ismawati dan Ajmi ini. Ibu Nur Ajmiati ya. Baik, kita jawab dari Ibu Ismi dulu ya. Jadi kalau melihat dari pertanyaan atau kasus yang Ibu Ismawati alami ini, kemungkinan Bu Ismi belum memahami instruksi dari perbaikan. Jadi biasanya umpan balik itu kita diberikan tentang penjelasan apa yang kurang pada aksi nyata kita. Namun tipsnya, ini tips dari saya, jika Bapak Ibu atau Bu Ismi sudah melakukan apa yang sesuai dengan panduan, namun ditolak perbaikan, sebaiknya ajukan banding. Ya, kalau sudah Bu Isma sudah merasa aksi nyata yang dilakukan ini sudah sesuai dengan panduan, bukti dukungnya ada, dokumentasinya ada, umpan baliknya ada, bahkan refleksinya ada, ya. Jika itu sudah ada dan sesuai dengan panduan, maka ketika ditolak perbaikan, silakan ajukan banding saja. Ya, kemudian Bapak Ibu ketika mengajukan banding, tulis alasan kenapa banding. Jadi kalau misalkan biasanya nih ajukan banding, kemudian Bapak Ibu tinggal tulis alasannya. Saya merasa, misalkan nih, saya merasa aksi nyata saya sudah sesuai dengan panduan, sudah ini, maka tinggal kirim ajukan banding. Nanti tinggal Bapak Ibu menunggu hasil banding tersebut, maka insya Allah akan lolos. Namun yang kedua, kalau Bapak atau Bapak Ibu atau Bu Isma belum membaca umpan balik dari aksi nyata perbaikan itu, maka silahkan dibaca dulu apa yang kurang. Terkadang walaupun umpan baliknya kita ada, tetapi tidak sesuai dengan umpan balik yang diminta, biasanya dokumentasi umpan balik. Nah, jadi dokumentasi umpan balik. Banyak yang saya temukan juga ketika menelaah kemarin, umpan balik yang digunakan itu adalah hanya caption atau kata-kata umpan balik begitu. Umpan balik, setelah itu caption saja ditulis di sana. Tidak ada dokumentasi, baik berupa tangkapan layar WA atau yang tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau itu tidak ada, maka tentu akan ditolak perbaikan. Namun kalau sudah itu sesuai dengan apa yang ada di panduan dan itu sudah lengkap dengan dokumentasi umpan baliknya sampai akhir, maka saran saya adalah Bu Isma ajukan banding. Itu dari saya. Kedua, untuk menjawab soal dari pertanyaan Bu Ajmi, jadi kalau saya lihat pertanyaannya ini kasusnya adalah Ibu Ajmi ini sudah mengupload aksi nyatanya, lalu meminta umpan balik dari dari aksi nyatanya. Jadi tidak ada pengaruhnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau sudah diupload itu tidak mempengaruhi. Misalkan tanggapan dari teman-teman yang dimaksud Bu Ajmi adalah tanggapan dari teman-teman itu, karena kan dia teman-teman memberikan tanggapan, wah keren, sesuai dengan prosedur, wah bagus nih, sangat memotivasi. Nah, itu tidak mempengaruhi daripada penilaian. Jadi kalau sudah aksi nyata Bapak Ibu ini sesuai dengan panduan yang ada pada topik, mau 100 tanggapan di kolom tanggapan aksi nyata kita itu tidak menjamin aksi nyata kita lolos, ya, diterima atau ditolak, itu tidak menjamin. Yang penting tim penelaah akan melihat adalah kesesuaian dari aksi nyata Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload dengan panduan atau rincian langkah-langkah yang dituangkan di sana. Itu saya kira untuk menjawab
pertanyaan dari Ibu Ajmi. Mudah-mudahan bisa tercerahkan, ya. Terima kasih. Oke, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Ya, mudah-mudahan tadi ada hal yang baru juga tentang umpan balik, juga tadi Ibu Isma juga kita ada kolom untuk melakukan banding, Ibu ya. Jadi kalau kita seperti Pak Jinan juga tadi ternyata ditolak, kita bisa lakukan banding dengan catatan kita uraikan gitu. Kalau ditolak itu biasanya dijelaskan tuh kenapa. Jadi kita bisa banding bahwa ternyata menurut kita aksi nyata kita sudah benar, seperti itu. Nah, nanti akan dikoreksi lagi dengan validator yang lain. Sekarang seperti kata Pak Agus sudah ada yang memvalidasinya, jadi jelas ya Pak Agus ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah durasi waktu kita sudah lewat 5 menit untuk 2 sesi ini. Bapak Ibu masih membersamai kita kurang lebih 45 orang. Untuk sesi berikutnya, karena tadi kita sudah lakukan tanya jawab, sudah ada sedikit motivasi dan pencerahan, kita masuk ke sesi closing statement dari masing-masing narasumber ya. Tapi saya izin juga untuk rekan-rekan tadi mungkin masih mau bertanya, waktu kita batasi karena di tempat kita yang sebelah timur tuh waktunya lebih cepat tuh. Jadi sudah agak malam ya. Baik, kita mintakan kepada Bapak narasumber pertama, Pak Arifudin, untuk closing statement tentang aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya 5 menit bisa. Kemudian Pak Agus Ajari juga nanti kami persilakan langsung untuk closing statement tentang menyusun aksi nyata PMM yang tadi sebetulnya sudah mulai banyak juga kita dapat masukannya. Baik, kami mintakan kepada Bapak narasumber yang pertama untuk closing statement. Silakan kepada Bapak Arifudin. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf karena tadi saya mengikutinya juga tidak terlalu fokus karena persiapan untuk besok panen hasil belajar kami di Angkatan 8. Kebetulan saya pengajar praktik. Closing statement saya yang pertama, pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang kita lakukan adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dengan contoh dan aktivitas yang selalu berpihak. Karena yang paling utama adalah murid. Yang paling pokok di sini adalah pembelajaran yang berbasis proyek atau proyek based learning. Yang kedua adalah kita lakukan diskusi kelompok. Kita lakukan juga kolaborasi, penugasan dengan berbasis penelitian. Ini bisa murid sekarang lebih senang seperti itu. Pembelajaran berbasis masalah dan melalui permainan-permainan edukasi atau games. Murid kalau suruh games itu pasti suka. Portofolio siswa, penilaian formatif yang sekarang, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran mandiri atau self-direct learning. Saya kira ini berbagai macam cara dalam pembelajaran yang mungkin kita bisa lakukan untuk pembelajaran pada murid. Saya kira ini beberapa hal. Sedikit saya sampaikan juga bahwa membuat aksi nyata ini sedikit saja ya. Mohon maaf Pak, saya hanya tambahkan sedikit. Kebetulan saya lihat di profil saya sudah 41, sudah tuntas paripurna untuk aksi nyata tingkat SMP. Saya biasanya langsung saja, misalnya umpan balik, ambil siswa menulis sendiri kemudian mengangkat kertas, sudah selesai. Foto, dan foto itu dibaik sebagai bagian dari umpan balik. Tidak repot-repot. Jangan bikin satu hal yang kita pusing. Ini aksi nyata terakhir kita adalah refleksi kompetensi 3 itu kayaknya. Itu yang terakhir untuk guru SMP. Dan untuk tingkat SD itu ada 46 aksi nyata. Untuk SMP 41. Untuk SMA sekitar 38 atau 39. 42 Pak. 42 ya? 42. Jadi
42. Jadi saya kira ini, dan sekarang seperti Pak Agus Ashari dan beberapa teman-teman, mungkin kami juga digores di dalamnya juga, kami harus menyelesaikan 200. Kalau mesin CWS-nya tidak bermasalah. Saya kira ini penting bagi kita untuk selalu melakukan itu secara baik. Pembelajaran pada murid, kalau kita gandeng dengan kita membuat aksi nyata, saya kira ini lebih cocok. Karena mereka lebih aktif, kreatif, menyenangkan dalam pembelajaran ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan dalam pembicaraan tadi, meskipun dan jawaban-jawaban tadi. Bila pedang melukai tubuh pasti ada obat penawarnya. Bila kata melukai hati, di mana obat yang harus dicari. Terima kasih. Mohon maaf atas segalanya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa closing statement dari Pak Alpudin tadi, ya, rekan kita yang jauh dari NTT dan NTB, dan saya rasa cukup menambah pengetahuan kita tentang aktivitas pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan mungkin Bapak Ibu bisa coba-coba cari itu buku psikologi pendidikan yang saya rasa sangat bagus juga untuk kita baca, ya, untuk tambah bagaimana caranya kita untuk mendidik anak kita sesuai dengan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya kami mintakan kepada narasumber kedua, Bapak Agus. Pada Bapak Agus kami persilakan, Bapak Agus. Baik, closing statement dari saya cuma sekedar tips saja Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat mengerjakan semua topik pada PMM, alangkah baiknya Bapak Ibu kerjakan dulu semua topik itu, pelajari topik itu, pelajari semua modul-modulnya pada sampai tahap post-test, sehingga pada saat Bapak Ibu ingin melakukan aksi nyata, Bapak Ibu tinggal pilih aksi nyata yang ingin Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak Ibu betul-betul memahami dulu semua modul itu, baru melakukan aksi nyata. Tiada gunanya kita melakukan aksi nyata namun tidak memahami isi daripada modul tersebut. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang masih standby di webinar kita pada malam hari ini, terima kasih partisipasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Arifudin, kemudian kepada Bapak Agus dan rekan-rekan dari Aceh Utara maupun dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, dan juga mungkin ada Bapak Ibu dari belahan provinsi yang kebetulan kita nggak tahu nih dari mana, ya. Baik, selanjutnya sesi sudah selesai. Saya sebagai moderator akan menyerahkan webinar ini kembali kepada Bapak Tengku Munawir. Kepada Bapak Munawir, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan yang sudah memandu kegiatan ini begitu seru bersama dua narasumber hebat kita di sini, ada Pak Muhammad Arif dan juga Pak Agus Ashari. Tentu tadi sudah hampir 2 jam, ya, 2 jam di sini sudah kita lalui. Saya lihat juga pesertanya masih aktif. Nah, alhamdulillah kegiatan kita dimudahkan oleh Allah. Dan juga semoga saja apa yang kita bicarakan malam ini menjadi berkah bagi kita semua, mendapatkan syafaatnya. Dan kemudian apa yang kita dapatkan ini bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Tentu dengan apa yang kita lakukan ini menjadi satu ilmu bagi kita semua. Tentu dengan kita berkolaborasi, maka disinilah saya secara pribadi dengan adanya Pak Agus, adanya Pak Arif hari ini, nah tentu juga membuka wawasan saya khususnya mengenai PMM dan juga Merdeka pembelajaran berpusat pada murid. Tentu itu menjadi satu wawasan pengetahuan bagi saya di sini. Nah, disinilah caranya
kita bisa melihat, kita bisa belajar. Nah, tidak salah kalau misalnya kita punya simbol di mana guru itu memang harus belajar, mengajar, dan juga memang berbagi ya. Nah, salah satu kegiatan yang kita laksanakan malam ini itu bagian daripada apa yang sudah diterapkan tersebut. Nah, tentu tadi dari narasumber Pak Arif tadi banyak berbicara tentang, ya Pak Arif tidak banyak berbicara memaparkan ya, karena memang banyak menjelaskan ketika memang bertanya. Andai punya sesi tanya jawab yang lebih banyak, tentu kita bisa menyerap berbagai macam ilmu dari Pak Arif tadi. Nah, namun saya bisa rekap di sini adalah pembelajaran berpusat pada murid itu adalah sebuah proses untuk mendorong siswa agar terlihat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Nah, itu kemudian bagaimana seorang guru itu lebih peka terhadap anak didiknya sehingga tidak ada semua siswa itu menjadi sama di mata gurunya. Jadi pembelajaran itu tidak berdasarkan kebutuhan guru tapi berdasarkan kepada kebutuhan siswa. Hebat Pak Arif, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa sharing lagi menyangkut dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu juga dengan Pak Agus tadi, banyak trik, banyak tips yang disampaikan oleh Pak Agus tadi menyangkut dengan PMM, karena memang banyak teman-teman kita juga yang masih kebingungan, masih belum tahu cara bagaimana sebenarnya mudah membuat sebuah aksi nyata itu di PMM. Sehingga kalau misalnya kayak Pak Arif itu udah full, kemudian juga Pak Agus sudah full ya, dilaksanakan. Kalau saya secara pribadi baru 10 keluar SK-nya. Nah, tapi dari dari tips yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, yang saya rasa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat hasil koreksi daripada tim fasilitator. Itu penting sekali, karena memang seperti apa yang disampaikan Pak Arif tadi, kita buat sesimpel mungkin, jangan terlalu repot. Nah, karena kenapa tuntutannya itu adalah simple sebenarnya, karena yang dibilang Pak Agus tadi adalah maknanya, ya bukan sekedar mengejar sertifikatnya. Nah, minimal ada 6 kepastian yang bisa kita tangkap. Yang pertama, pastikan memilih aksi nyata yang dikuasai, pastikan dokumentasi dan umpan balik itu jelas, pastikan dokumen unggahan lengkap dan jelas, pastikan bukan hasil plagiat. Nah, kemudian pastikan file dokumentasi itu dengan baik. Dan yang terakhir, pastikan sabarnya. Nah, jadi itu juga penting ya. Kalau enggak sertifikatnya juga enggak penting, enggak keluar. Nah, kalau misalnya banyak koreksi, nah malah saya ada satu kali pengalaman saya di pertama itu dapat koreksinya 3 kali. Nah, Agus 3 kali. Tapi kenapa? Kemudian untuk 9 sertifikat yang lain itu saya mudah buat gara-gara ada 3 kali koreksi di yang pertama. Jadi itulah ilmu, berarti refleksi ini memang betul penting sekali dalam setiap momen. Itu memang refleksi itu membuat kita itu menjadi paham. Kita menjadi sadar apa yang seharusnya, karena kita lebih paham dengan apa yang kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Muhammad Arif, terima kasih juga Pak Iwan dan juga Bu Susi dan juga teman-teman GTK hebat seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita masih bersama dalam membahas tentang pembelajaran berpusat pada murid dan pembuatan aksi nyata di PMM. Semoga saja apa yang kita laksanakan hari ini mendapat rizal dari Allah dan kemudian bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya untuk mencapai Indonesia tahun 2045 itu akan tercapai. Karena di awal tadi saya juga ada pantun, maka tidak elok kalau misalnya saya tidak ada pantun di akhir. Kalau di akhir mungkin di akhir satu aja. Jalan-jalan ke Aceh Utara. Jangan lupa membeli brownies. Sampai jumpa semuanya untuk Bapak Ibu guru hebat dan yang manis-manis malam ini. Oke, baik. Saya di sini juga mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin atas apa ucapan saya yang jelas itu tidak ada niat daripada saya untuk hal-hal yang lain. Tentu hari ini saya juga masih belajar, tentu banyak dari teman-teman semuanya. Nah, tentu dengan ada kesempatan, di lain kesempatan saya juga merasa bangga dan merasa terpanggil dan juga senang sekali karena bisa berjumpa dengan teman-teman hebat pada hari ini. Benar sekali, Nah, baik, mungkin demikian yang untuk webinar kita malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.